كم سبا كم سبا كم سبا قلبا يا عيني قلبا وكم فاتنا هيا جال هيا جال هيا جال أشواق يا عيني أشواق وشاجنا منشدون 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 غنى يا عيني غنى فأطربنا لا إله إلا الله 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 يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عمن أنا ما نوالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنا نوالا جل ما شرف الوجود بنوره قمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عما الأنا نوالا قد ترقى في الحسن أعلى. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu beserta jamaah sekalian, setelah kemarin kita mempelajari bahwa sawabikul himam la tahriqu aswarul aqdan, bahwa semangatnya kita yang menggebu-gebu itu tidak akan sanggup untuk meruntuhkan benteng kepastian. Artinya semangat-semangatnya kita di dalam berikhtiar, tetap yang namanya ketentuan adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa semua kejadian yang ada di alam dunia ini, matahari terbit, kita berjalan, bahkan sampai daun jatuh dari pohon, itu atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hikmah yang nomor 4 pun, istilah kata ini litaukid, untuk menguatkan, untuk memahamkan, untuk meneguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah takdir Allah segala-galanya di atas kita. Walaupun secara syariat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat dengan hakikat bersamaan, tapi tetap didahulukan hakikat. Betul? Sebagaimana pemaparan Al-Musannif di dalam hikmah nomor 4, beliau menyatakan, qala al-musannifu, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa arih nafsaka, istirahatkan diri kita dalam mengatur sesuatu, fama qawma bihi ghairaka, segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah sudah menakdirkan rizki kita, Allah sudah menakdirkan ilmu kita, Allah sudah menakdirkan apa yang bisa kita terima di dunia ini, maka itu mah bagian Allah.
urusan Allah, sebagaimana kita mempelajari di dalam Al-Fatihah bahwa Al-Fatihah itu ada bagian Allah dan ada bagian manusia. Kata Allah, qasamtus shalah qismaini, aku membagi surah Al-Fatihah itu dua bagian. As-shalah di sini maknanya Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah di antaranya As-shalah, Al-asas, Al-wafi, Al-wafa dan sebagainya. Salah satunya itu as-shalah. Qasamtus shalah qismaini, kata Allah di dalam hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku, kata Allah, membagi bagian Al-Fatihah menjadi dua bagian. Qismaini, satu bagian untukku, wa qismaini lil abdi, dan satu bagian lagi untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa. Yang jelas, ud'uni, lanjutkan, ud'uni astajib lakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah engkau kepadaku wahai hamba-hambaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabah untukmu. Cuma di sini ada rahasia, Ibu. Sudah tahu rahasianya? Boleh saya buka rahasianya? Oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau saya menerjemahkan apa ibu yang menerjemahkan? Licik atau harus saya semuanya ya? Baik, saya bacakan dan ibu menerjemahkan ya. Atau dibaliknya, sekarang ibu baca dulu Bismillah, Al-Fatihah, Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya ya. 1, 2, 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni biraqiqaini, dia memanggilku dengan dua selendang kebesaranku. Selendang kebesaran Allah apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lanjut. Segala puji bagi Allah. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, fahamadali wa majadali, sungguh hambaku telah memujiku dan mengagungkan aku. Kenapa? Di dalam lafaz Rabbul Alamin itu tersirat Allah yang maha segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, dan Allah pula pemilik segalanya. Kita itu apa? Mana kata Sunda letak-letuk gitu ya. Mana nusia, manusia. Jadi mana bagian yang kamu punya? Badan ini kita punya tidak? Tidak. Ruh ini punya kita tidak? Tidak. Siapa yang punya? Allah. Bumi yang kita pijak milik siapa? Allah. Udara yang kita hirup milik siapa? Allah. Matahari yang menyinari kita milik siapa? Allah. Lalu apa bagian kita? Subhanallah, disitulah bagian Allah. Bismillahirrahmanirrahim, memuji kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji kita kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, memuji kita kepada Allah. Maliki yaumiddin, memuji kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, memuji kita kepada Allah. Masih memuji dari lafaz bismillah sampai iyyaka na'budu, itu bagian Allah. Artinya hamba hanya memuji. Lalu bagaimana dan di mana bagian manusia? Nah, di sini rahasianya Bapak dan Ibu hadirin sekalian.
Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Nah, itu menyembah berarti kita masih bagiannya Allah. Kita hanya memuji, kita hanya memuji. Cuma ketika Allah menyebutkan wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa. Dalam lafaz setengah dari lafaz iyyaka na'budu, nah setengahnya lagi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada mulah ya Allah kami memohon pertolongan. Di situ Ibu, bagian kita terserah apa yang kita minta kepada Allah. Mau beli motor? Boleh. Mau beli tanah? Boleh. Mau beli rumah? Bahkan yang paling rahasia sekalipun, apa tuh rahasia? Rahasia ini mah. Doa yang paling rahasia tidak seorang pun yang ketahui. Apa itu? Hanya Allah yang tahu. Masalah terserah hambaku mau minta apa. Yang jelas ud'uni astajib lakum, mintalah engkau hambaku kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku berikan kamu semuanya apa yang kamu minta. Maka menurut Kiai Haji Abu Arif LCMA almarhum dari Pondok Pesantren Fajar Dunia, Ibu hadirin jamaah sekalian, beliau adalah salah satu dari guru besar saya. Beliau banyak mengajarkan tentang semua keilmuan kepada saya, tata cara hidup, tata cara tidur, bahkan mandi tobat saya diajarkan oleh beliau. Maka betapa saya, nama beliau selalu tersirat di dalam hati saya. Maka berberkah Al-Fatihah, kita mengirimkan berkah Fatihah kepada beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit lagi rahasia di dalam Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Maka saya punya materi yang berjudul Membuka Hijab dengan Fatihatul Kitab, bahwa segala sesuatu bisa terbuka dengan Al-Fatihah. Salah satunya dari tata cara baca yang harus benar, tata cara mengartikan harus benar, pun mengamalkan pun harus ikhlas dan istiqomah. Sekarang dari sisi tata baca dulu Ibu ya, bahwa di dalam Al-Fatihah banyak nggak tasydidnya? Banyak. Salah satu yang barusan dibaca apa? Yang kalimat terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sisi bacanya, di situ jelas ada tasydid, betul? Tasydid itu apa Ibu? Yang bergerigi ya, yang begitu-begitu ya. Gitu. Itu harus dibaca double. Harus dibaca double. Kalau tidak double, salah, bukan tasydid, betul. Seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak dibaca, subhanallah, apa? Jali, khotok jali namanya. Khotok, kesalahan yang jelas, fatal sama sekali. Maksudnya kita ingin mengucapkan kalimat tauhid dengan menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau dihilangkan tasydidnya, mohon maaf, seperti halnya anak-anak Sunda ya, anak-anak SD atau TK membacakan lafaz iyyaka na'budu tapi dengan lagam Sunda. Apa tuh lagam Sunda? Manuk dadali, manuk panggagahna. Mungkin sudah dengar ya?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak tasydidnya itu? Maknanya jadi berubah 180 derajat. Yang tadinya kalimat tauhid menjadi kalimat musyrik. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tidak ada tasydidnya. Maka subhanallah, cara membaca pun yang harus benar. Di sini ada Al-Mukarram Ustadz Agun, Al-Mukarram Ustadz Acep, Al-Mukarram Ustadz Agi. Beliau salah satu murid dari Kiai Haji Mukmin Mubarak, Qori internasional. Kemudian pagi beliau 13 tahun mesantren di pondok pesantren Lirboyo. Lirboyo itu berapa santrinya? Subhanallah, ada 21.000 ajangan ya. Sama dengan Situbondo 27.000. Kalau di Jawa banyak-banyak, Bu. Kalau ajangan Aceh ini sudah tidak disebutkan lagi. Beliau sudah menginternasional. Nah, kemudian dari sisi pemaknaan, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa disebutkan hanya kepadamu lah ya Allah, tidak kepadamu ya Allah kami menyembah. Perhatikan Ibu, kalau kalimatnya kepadamu ya Allah kami menyembah, ada kemungkinan kepada yang lain nggak menyembahnya? Ada, kan kepadamu. Jadi kepadamu menyembah, ke itu menyembah, ke ini menyembah, betul? Maka dilafalkan, ditaksis, ditakyin, ditentukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Contoh seperti ini Ibu, kalau seandainya putra putri kita sudah dewasa, boleh nggak menikah dengan orang Palembang misalkan? Boleh. Kalau seandainya menyebutkan hanya kepadamu lah kami berniat untuk memperistri, kemungkinan ada yang lain nggak? Tidak ada. Itu salah satu rahasia kenapa di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kalimat ta'yin, menentukan hanya Allah lah tempat kita menyembah, dan hanya Allah lah tempat kita memohon. Jadi hubungan dengan hikmah yang nomor 4, arih nafsaka fama qama bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsika. Jangan engkau berpikiran untuk bermain di dalam menentukan haknya Allah kalau seandainya segala sesuatu sudah ditentukan insya Allah.